Para pengemudi ojek online panik saat petugas gabungan menggelar razia parkir liar di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Meski sejumlah pengemudi ojol berhasil kabur, namun belasan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan langsung dikenakan sanksi cabut pentil. Para ojek online dan masyarakat yang masih Anda telah melanggar aturan yang ada. Para pengemudi ojek online ini panik dan berlarian menuju kendaraan mereka saat mengetahui kedatangan petugas gabungan yang menggelar razia parkir liar di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Meski beberapa pengemudi ojol berhasil lolos, namun tidak sedikit sepeda motor yang ditinggalkan pengendaranya di bahu jalan. Untuk memberikan efek jera karena parkir sembarangan, petugas memberikan sanksi berupa pencabutan pentil. Petugas mengancam akan angkut paksa jika nantinya pengemudi ojol masih membandel parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Pemirsa, pengerukan Kali Krukut Jakarta Pusat terus dilakukan sebagai bagian dari program Gerebek Lumpur DKI. Pengerukan sebagai upaya antisipasi banjir di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengerukan lumpur dan endapan sampah di beberapa wilayah ibu kota. Hal ini untuk mencegah banjir yang kerap menghantui Jakarta saat musim hujan. Salah satunya di Kali Krukut, Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pengerukan yang termasuk dalam program Gerebek Lumpur dilakukan tim Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat dibantu 10 mesin ekskavator dan 30 dump truck. Pengerukan juga dilakukan di aliran Kali Krukut kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali Krukut merupakan salah satu aliran sungai yang rawan di Jakarta Selatan. Sungai ini menjadi pemasok air pada banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tahun lalu. Dari Jakarta, Rizka Dior, Diastriawan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara itu, Walhi khawatir biota laut akan rusak akibat pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Walhi pun meminta pemerintah mengusut serius kasus pencemaran tersebut. Tercemarnya Teluk Jakarta oleh parasetamol hingga kini masih menjadi teka-teki. Setelah mengambil sampel air dari Teluk Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup memastikan hasil penelitian baru akan keluar 2 minggu mendatang. Tidak hanya persebaran parasetamol, sumber pencemaran juga menjadi fokus penelitian Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemprov DKI menegaskan akan menjatuhkan sanksi jika menemukan pelanggaran atas pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Gimana untuk ya tentu ini sedang kita lakukan penelitian ya. Nanti akan dicek juga ada apakah unsur kesengajaan atau tidak ya. Ada sanksi nggak Pak? Iya tentunya nanti kita tentu semuanya ada sanksi ya. Nanti ada ketentuan aturannya. Sekali lagi kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Selain membahayakan kesehatan, pencemaran Teluk Jakarta juga berpotensi merusak biota dan ekosistem laut. Manajer Perkotaan Walhi Jakarta meminta keseriusan setiap pihak dalam mengusut pencemaran tersebut. Ya ini sebenarnya juga berbahaya ya terhadap ekosistem perairan, pencemaran ini terhadap ekosistem perairan berbahaya. Tapi ini juga menunjukkan sebenarnya pengolahan limbah di daratannya itu tidak benar ya. Berarti septic tank kita itu nggak benar. Jadi mereka semuanya sebagian besar ya membuangnya ke sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Dan ini sebenarnya bukan cuma si parasetamol aja, tapi yang lain-lain juga sebenarnya tinggi gitu ya. Nah, itu kita harus memperbaiki pengelolaan limbahnya di perkotaan ataupun di sekitar sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Tidak hanya Walhi dan Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK pun turun tangan menyoroti pencemaran parasetamol. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelidiki pengolahan limbah di sejumlah perusahaan farmasi di Jakarta. Ada kemungkinan bisa dilakukan
pemantauan terhadap industri farmasi sangat mungkin. Dari catatan kami itu di Jakarta ada 27 perusahaan farmasi. Jadi rencananya memang akan kami panggil dan akan kami cek bagaimana melakukan pengelolaan limbahnya, juga bagaimana pengelolaan dari obat-obatan bekasnya yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Karena ketika obat itu sudah kadaluarsa, maka dia akan menjadi limbah B3 dan treatmentnya harus menjadi limbah B3 pengelolaannya. Meski kabar pencemaran parasetamol menyita perhatian publik dan pegiat lingkungan, aktivitas nelayan dan warga di sekitar kawasan utara Jakarta tidak terganggu. Nelayan dan warga tetap beraktivitas normal tanpa ada raut kekhawatiran akan ancaman kesehatan. Kita ke informasi COVID-19, pemirsa, di tengah gelaran PON 20 Papua, 29 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka merupakan atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pelaksana. Kasus COVID-19 di PON Papua bertambah menjadi 29 orang. Penyebaran 29 orang ini yakni 13 orang di Timika, 6 orang di Kota Jayapura, 3 orang di Merauke, dan 7 orang di Kabupaten Jayapura. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, 6 orang merupakan atlet kriket asal Bali dan 1 lainnya adalah pelatih panahan dari Kalimantan Tengah. Mereka dirawat di tempat isolasi terpusat kapal motor tidar dengan gejala ringan. Ini mereka rata-rata sudah selesai pertandingan ya dan akan kembali ke daerah asal. Jadi itu sudah bisa kembali ke daerah asal. Sementara yang masih kita tangani di KM Tidar, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini mereka sudah juga hasilnya bisa negatif ya. Meski begitu, Medpora memastikan PON Papua bisa tetap berjalan sesuai rencana, meski 29 atlet ofisial dan panpel PON Papua terpapar COVID-19. Menpora juga yakin kesiapan PB PON Provinsi Papua dan pihak Satgas COVID-19 Papua mampu untuk meminimalisir angka penyebaran dan memberikan penanganan ekstra dengan fasilitas yang telah disediakan. Saya kira itu satu hal yang juga sudah kita perhitungkan, karena kita menyelenggarakan di tengah-tengah pandemi. Dengan adanya kasus ini, Satgas COVID-19 Jayapura akan memperketat protokol kesehatan terutama bagi penonton yang akan masuk ke area venue. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang memutuskan belajar online menyusul kembalinya Kota Padang ke PPKM level 4. Namun pemerintah Kota Padang malah mengeluarkan surat edaran agar SD dan SMP tetap belajar dengan tatap muka. Berada di PPKM level 4, Pemko Padang melalui surat edarannya menetapkan untuk membuka proses belajar mengajar tatap muka bagi peserta didik di tingkat SD dan SMP. Namun tanpa menggunakan seragam sekolah. Pro kontra pun terjadi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang kembali memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran secara daring. Mungkin itu sudah peraturan dari pemerintah. Mungkin kami yang bawah kami mengikuti saja dengan baik. Dan supaya proses belajar dengan lancar dan baik. Dalam pembelajaran tatap muka, sekolah dibagi 2 shift, 3 hari belajar di sekolah dan 3 hari belajar daring. Kapasitas ruangan belajar diisi setengahnya dari jumlah siswa dalam satu kelas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hajatan politik Pilpres masih 3 tahun lagi. Namun sejumlah tokoh nasional sudah mulai tebar pesona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara terbuka telah menyatakan kesiapan yang maju di Pilpres 2024. Sekolah SMA, SMK itu aja. Yang 10 tahun sebelumnya tidak bisa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu pembicara pada workshop nasional DPP PAN yang dilaksanakan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Sekarang sudah 400. Di hadapan ribuan kader PAN yang merupakan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia, Ridwan Kamil atau yang akrab dipanggil Kang Emil menjabarkan program kerja serta visi misinya memimpin Jawa Barat.
Menariknya, tanpa malu-malu Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya maju di Pilpres 2024 bila ada partai yang serius meminangnya. Nah, kalau komunikasikan ke semua partai, ingat nggak di beberapa bulan lalu ya, saya kedatangan Pak Haye, Pak Erlangga, ada kedatangan Pak Zul juga, ada semua partai udah ketemu ya, dan semua membicarakan kerjasama membangun Indonesia lewat Jawa Barat. Di tempat yang sama, Menteri Negara BUMN Erick Thohir masih enggan menyikapi peluangnya maju di Pilpres mendatang. Erick beralasan masih fokus bekerja menuntaskan penanganan COVID-19. Konteksnya mesti sama-sama sepakat. Hari ini kan rakyat masih susah, ya, kesehatan, ekonomi. Kita lebih baik fokus saja. Ya, tentu 2024 masih lama. Yang penting fokus kerja, ya, dan kita memastikan tadi ekonomi kita balik. Ya, itu. Saya semua diminta baik. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya belum menentukan calon. PAN masih memantau semua tokoh-tokoh nasional yang berpotensi. Kita perbaikin. Sekarang kita masuk. Salah satu pejabat publik yang menurut kami ya yang punya untuk syarat agar kita ini bisa berdaulat dan maju. Kalau semua bagus, nanti 2024 nanti Tuhan yang menentukan. Selain Ridwan Kamil dan Erick Thohir, workshop nasional DPP PAN juga mengundang sejumlah kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai pembicara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Selain Ridwan Kamil dan Erick Thohir, sejumlah tokoh nasional juga mulai mengemuka jelang Pilpres 2024. Pendukung dua kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani mulai berani mendeklarasikan diri. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dikenal cukup dekat dengan rakyatnya. Ganjar juga aktif dalam setiap kegiatan, terutama pada kegiatan sosial. Hal inilah yang membuat para simpatisannya mulai menggalang dukungan untuk Ganjar Pranowo. Sejumlah kelompok anak muda yang menamakan diri Ganjaris mulai menggelar deklarasi untuk mendukung laju Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2025. Mereka menilai Ganjarlah yang cocok menggantikan Presiden Joko Widodo. Namun sosok kader partai Banteng Puan Maharani juga layak diperhitungkan. Baliho besar bergambar sang ketua DPR pernah menghiasi sejumlah kota dengan maksud mempopulerkan Puan Maharani dengan slogan kepak sayap kebinekaan. Gerilya dukungan bagi Puan Maharani juga terus berjalan. Sebuah organisasi bernama Gema Puan atau Generasi Muda Pejuang Nusantara bermaksud menggelar deklarasi dukungan di sebuah hotel bagi Puan Maharani menuju ajang Pilpres 2025. Untuk mendukung niatnya, beredar proposal berkop surat Gema Puan Cabang Jawa Timur yang meminta bantuan dana yang dialamatkan kepada Bupati Kediri, Hanandito Himawan Pramana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Sejumlah hal dibahas termasuk rencana Muktamar PBNU ke-34. Sejumlah hal disampaikan Said Akil kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan selama 1 jam. Salah satunya terkait rencana Muktamar PBNU ke-34 di Lampung akhir tahun ini. Dan selain itu, mereka juga membahas terkait pembubaran FPI serta penanganan radikalisme dan terorisme. Dalam pertemuan ini, pemerintah dan PBNU juga menegaskan sikapnya yang tetap berpihak pada Palestina dan tidak mengakui Israel. Bahwa kita NU akan melaksanakan muktamar pada bulan Desember tahun 2021, tanggal 23 sampai tahun 25. Presiden pun ya, agak tanda tanya, apakah sudah mungkin melihat kondisi COVID masih seperti ini, apalagi di Lampung. Ya nanti kita lihat Pak, sikapnya Indonesia terhadap sikap Palestina Israel masih tetap jelas keberpihakan terhadap Palestina.
selama Israel tidak mengakui negara Palestina, maka Indonesia tidak akan mengakui negara Israel secara politik ya. Desa Rigis Jaya di Lampung Barat dikenal sebagai salah satu desa penghasil kopi terbaik di Indonesia. Tak heran, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Desa Rigis dan menyatakan dukungan wisata edukasi kopi untuk Indonesia bangkit. Desa Rigis di Lampung Barat dikenal sebagai perkampungan kopi, bahkan salah satu pendapatan unggulan Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya ke Desa Rigis Jaya, Menparekraf Sandiaga Uno mengharapkan Desa Rigis dapat menjadi objek wisata edukasi kopi. Salah satu pengembangannya adanya sekolah kopi. Di sekolah kopi diajarkan pembelajaran mulai pembenihan, budidaya, perawatan dan pengolahan kopi secara tradisional dan modern. Diajarkan pula pengemasan dan mengembangkan produksi turunan kopi. Dan dengan adanya kampung wisata Rigis Jaya ini, industri kopi menjadi penopang dari pergerakan ekonomi akan membuka lapangan kerja. Tokoh-tokoh seperti kepala desa, kepala BUMDes, tadi juga ada ketua Kopdarwisnya, ini adalah sosok-sosok muda yang akan menjadi lokomotif. Sementara itu, di tengah pandemi, masyarakat diajak untuk tetap produktif dan kreatif, salah satunya dengan bercocok tanam. Untuk itu, Bayangkari Cabang Boyolali, Jawa Tengah bersama MNC Peduli memberikan edukasi cara bertanam sayuran di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi. Kepedulian sosial untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memberikan dukungan peningkatan keahlian bercocok tanam untuk membantu ketahanan pangan keluarga selama pandemi. Bayangkari Cabang Boyolali dan MNC Peduli mengajak ibu-ibu di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Jawa Tengah untuk menanam sayur organik di pekarangan rumah mereka. Harapan kami kegiatan ini bisa berkembang lebih luas lagi untuk membantu meningkatkan gizi keluarga. Adanya pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun inilah yang membuat saya tergerak menjadikan lahan yang tadinya kosong tidak produktif menjadi lahan produktif. Saya sangat berharap dengan adanya sosialisasi budidaya sayur-sayur ini dan disiarkan oleh MNC Peduli dapat mengetuk semangat masyarakat luas agar dapat bersama-sama memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dari hal yang terkecil. Selain memberi edukasi, kegiatan yang turut dihadiri Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon ini juga memberikan bantuan bibit sayuran kepada masyarakat. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Diharapkan edukasi cara menanam sayur ini dapat membuat masyarakat lebih produktif dan kreatif dalam memanfaatkan lahan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kebakaran melahap Bonakake di lepas pantai Pulau Resort Guanaja, Honduras. iNews Pagi segera kembali.